Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudaraku, kita semuanya adalah orang-orang rohani. Firman Tuhan berkata jelas ya, bahwasanya dalam Kolose, sekarang Kolose ya, Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kalian baca ayat 2. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke, jadi dari sini dikatakan firman Tuhan ini, pikirkan perkara-perkara di atas. Apakah kita tidak memikirkan perkara di dunia ini? Ya tentu saja. Ada hubungan perkara di atas dengan perkara di bumi. Saya ulangi lagi, Matius 6:33 berkata, pikirkan kerajaan Allah, cari kerajaan Allah, itu perkara di atas. Jadi kalau kita pikirkan perkara di atas, maka perkara di bumi ditambahkan Tuhan. Haleluya. Yang begini tadi, dia pikirkan perkara yang dekat, perkara di bumi, maka bisa nabrak, bisa bahaya. Ya, hidup kita kalau hanya kita melihat di dunia ini, semua saudara tahu 1 Korintus berapa? 15 ayat. Jikalau untuk dunia saja kita saudara berpikir kita adalah orang yang paling malang. Amin. Janganlah jadi orang paling marah, jadilah orang yang paling diberkati. Untuk memberkati. 2 Korintus 4 ayat 18. Ya, sama-sama kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lagi-lagi ini tentang menatap tadi, ya, ke depan. Apa yang kita tatap, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, yaitu masa depan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu sangat sementara. Halo? Justru yang tidak kelihatan itu yang kekal. Saya tanya saudara, kerajaan surga nampak enggak? Ada enggak kerajaan surga di bumi ini? Iya saudara. Haleluya. Di bumi ini saya dan saudara warga negara dua kerajaan. Satu namanya Republik Indonesia, dua namanya Kerajaan Surga. Jadi kalau Anda berjalan dalam hidup saudara, tentulah saudara akan berjalan yang nampak oleh panca indera saudara, ya, yang saudara nampak dengan mata, yang saudara dengar dengan telinga, yang saudara cium dengan semua panca indera ini yang nampak adalah apa yang ada di dunia ini. Tetapi tahukah saudara, saya dan saudara ada dalam satu sistem, satu kerajaan yang pemerintahannya Tuhan Yesus Rajanya. Kita berjalan bersama-sama. Dan Tuhan punya rencana bagaimana kita hidup dalam kerajaan dunia ini. Saudaraku, ya, saudara tahu gak kita ini sebenarnya adalah duta besar kerajaan surga? Jadi kalau kita tinggal di Amerika, kalau saya duta besar, kapanpun tidak ya, tapi kalau saya duta besar kerajaan Republik Indonesia di Amerika, saya tinggal di situ, saya harus tunduk kepada peraturan Amerika, tapi saya nomor satu tunduk kepada peraturan Pak Jokowi. Kalau misalnya saya di sana lalu saya berkata, enak kali ini jadi orang Indonesia, enak jadi orang Amerika. Gimana ya? Aku jadi orang Amerika aja. Diam-diam lalu kita meningkatkan semua apa yang mengenai Amerika. Tetapi mengenai Indonesia kita nggak mau, saudaraku. Kita malu atau kita merasa biarin sana. Dia kan nggak nampak, dia jauh-jauh sana. Yang penting aku jadi orang Amerika. Aku sangat tertarik kepada orang Amerika. Saudaraku, tak akan lama saudara pasti dipanggil pulang sama Pak Jokowi. Diberhentikan jadi menteri, jadi duta besar, diganti sama orang lain yang betul-betul saudaraku mau membela Indonesia. Nah, kerajaan surga mengutus kita jadi duta besar. 2 Korintus 5, ya, saudara baca. Jadi kalau saya dan saudara duta besar di dunia ini, apapun yang saudara kerjakan itu harus mempermuliakan surga, harus mempermuliakan Tuhan, harus mengerjakan kehendak Tuhan. Barulah kita layak, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau kita menatap ke depan, tolonglah tatap ke depan, saudaraku, kepada masa depan kita bersama-sama dengan apa yang tidak kelihatan.
Tentunya saudaraku, kalau apa yang tidak kelihatan itu, Matius 6:33 saya akan ulangi berulang-ulang. Kalau kerjakan apa yang tidak kelihatan, yang kelihatan itu ditambahkan saja. Kalau saudara baik-baik, saudara di Amerika, duta besar, maka saudara akan lama di sana dipakai. Dan saudara akan diangkat. Orang Amerika pun hormat kepada saudara. Seorang yang sangat setia, seorang yang sangat patriot kepada negaranya, mereka pun hormat. Ya, amin. Nah, orang dunia ini pun saudaraku tidak akan pernah melihat bagaimana ya Tuhan kalau tidak melalui duta besarnya. Orang Amerika itu tahu bagaimana tarian serimpi, bagaimana makanan rendang, kan dari duta besarnya. Dari orang Indonesia yang datang ke sana menceritakan, beginilah di Indonesia. Kalau kau mau tempat-tempat, pergilah ke Bali, pergilah ke Raja Ampat, pergilah ke Bunaken, pergilah ke Wakatobi, pergilah ke Danau Toba. Kita yang menceritakannya. Lalu orang selalu tertarik, datanglah dia, makmur negeri kita. Begitu juga kita. Kalau kita mau menjadi duta besar kerajaan surga, kita bilang, beginilah Tuhan itu, beginilah mengikut Tuhan itu, beginilah sifat Tuhan itu, beginilah dia kasih Tuhan itu. Haleluya. Lalu kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya mau ingatkan saudara, pada waktu Adam dan Hawa berdosa, Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa karena diturunkan dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Betul? Jadi rupanya manusia ini diciptakan mulia karena Tuhan mulia. Segambar dengan Tuhan berarti manusia itu sebelum berdosa mulia. Begitu dia jatuh pada dosa, hilang kemuliaannya. Sedangkan kita sebenarnya ditaruh Tuhan di dunia ini untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga dunia ini tahu beginilah Tuhan mulianya melihat kita. Nah, jatuh kepada dosa. Lalu Roma 6:23 bilang hukumannya maut, berpisah dengan Tuhan, tapi kasih karunia-Nya keselamatan dalam Yesus. Untuk apa kita diselamatkan? Supaya tidak masuk neraka. Betul. Jadi yang pertama. Tapi kalau hanya itu maksud Tuhan, supaya kita tidak dihukum, kenapa kita masih terus hidup di dunia ini? Kenapa nggak langsung aja Tuhan membuat peraturan atau membuat satu sistem di mana begitu kita selamat, masuk ke surga? Karena semua orang berkata surga itu indah. Dunia ini kan banyak sekali yang tidak indahnya. Surga itu semua indah, tidak ada dosa, tidak ada setan. Kenapa tidak langsung dibuat Tuhan? Karena dari mulanya, lihat saudaraku, Tuhan menciptakan manusia untuk segambar dengan dia, untuk mencerminkan, merefleksikan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya saya dan saudara, begitu kita selamat, Tuhan ubahkan kita, ubahkan hati kita, dan suruh Roma 12 ubahkan pikiran kita, ubahkan semua keseluruhan hidup kita. Kodrat kita yang tadinya berdosa menjadi kodrat kembali mulia seperti Tuhan. Makin hari makin segambar seperti Yesus. Haleluya.